Halo teman-teman, selamat datang di Seputar Jantung, channel informasi jantung yang terpercaya, membahas segala hal yang berhubungan dengan jantung secara mendalam, tetapi tetap mudah dipahami, bersama dengan saya, Dr. JJ. Nah teman-teman, di episode kali ini saya kasih judul Makan Kolesterol, Efek Terhadap Profil Lipid. Nah ini kalau sudah ngomong kolesterol ini memang banyak kontroversi ya, teman-teman tahu dalam hidup sehari-hari ada yang tidak setuju atau melarang makan kolesterol. Seringkali yang dicontohkan adalah telur. Jangan makan telur karena nanti kolesterolnya naik, LDL-nya naik, nanti bahaya terhadap jantung. Tapi di pihak yang lain ada yang tidak setuju dan bahkan ekstrim. Saya makan telur sekian sehari sampai sekarang sehat-sehat. Saya ingin kita membahas ini bukan bilang yang mana benar mana salah, tetapi memahami dengan jelas, dengan jujur apa yang terjadi sebetulnya dengan kolesterol saat masuk ke dalam tubuh kita dan apa efeknya terhadap profil lipid. Siap ya, kita mulai ya. Poin-poin yang akan kita bahas di episode kali ini, yang pertama adalah soal perbedaan kolesterol dengan lemak. Nah ini sebetulnya saya sudah sering bahas di video-video sebelumnya bahwa kolesterol itu berbeda dengan lemak, tapi saya akan ulang sedikit di sini supaya teman-teman tidak tercampur-campur. Yang kita bahas di video ini adalah kolesterol, bukan lemak ya. Kemudian apa yang dialami oleh kolesterol saat melalui saluran pencernaan kita, kemudian apa yang dialami oleh kolesterol saat masuk ke hati atau ke liver. Kemudian ada dua istilah ini, hiper responder. Nanti kita akan belajar. Jadi orang yang hiper responder itu adalah orang yang kalau makan kolesterol, dia responnya itu hiper, LDL-nya akan meningkat. Ada golongan orang seperti ini, tapi ada juga golongan orang yang hipo, dia makan kolesterol, nggak apa-apa, LDL-nya nggak meningkat. Kemudian kita akan memahami juga masalah kolesterol dan matriks makanan. Ini penting karena kita nggak pernah makan kolesterol dalam bentuk sendiri ya, kolesterol saja. Kalau kita makan telur, selalu jadi contoh untuk makanan yang mengandung kolesterol yang tinggi. Itu telur itu isinya bukan hanya kolesterol, tapi ada protein, ada fosfolipid. Nah itu yang dimaksud sebagai matriks makanan. Nanti kita akan bahas lebih detail ya. Dan nanti saya akan bahas 2 contoh kasus di mana kasus yang pertama orang makan tinggi kolesterol dan ternyata LDL-nya meningkat. Contoh kasus kedua orang yang makan juga tinggi kolesterol tetapi kadar LDL-nya tetap baik-baik saja. Nah, apa penyebabnya nanti kita akan lihat kasusnya. Baik, kita mulai ya. Oke, yang pertama kita pisahkan dulu atau pahami dulu perbedaan antara kolesterol dan lemak ya. Jelas kolesterol itu tidak sama dengan lemak ya. Teman-teman nanti lihat lagi video-video saya sebelumnya, seringkali udah saya bahas bahwa lemak itu adalah triglycerid. Nah ini dua hal yang berbeda sama sekali ya. Kalau fungsinya misalnya di tubuh kita, kolesterol itu bukan untuk sumber energi. Yang sumber energi itu adalah triglycerid atau lemak ya. Untuk pembakaran, untuk kalori itu triglycerid. Kolesterol itu untuk struktur, untuk membangun ya, untuk membran sel, untuk hormon ya, untuk membentuk empedu, lalu vitamin D. Jadi beda sama sekali. Dari jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh juga sangat berbeda. Kalau triglycerid ini kita butuh banyak, satuannya gram ya. Katakanlah misalnya kalau berat badannya sekitar kebutuhan kalorinya sehari sekitar 2000 kalori, kebutuhan lemaknya 50 gram. Tapi kalau kolesterol paling-paling cuma 1 gram sehari kebutuhannya. Itu pun juga 80%-nya diproduksi sendiri di tubuh, ya terutama di hati. Dari luar kita mungkin cuma butuh 200-300 miligram. Jadi ini kolesterol dan lemak itu berbeda. Ya, fokus di sini adalah kita sedang bahas makanan yang mengandung kolesterol. Oke ya, lanjut ya. Oke, sekarang saya tulis dulu contoh-contoh makanan yang kayak kolesterol supaya teman-teman nyambung. Ya, hidup hari-hari kita telur misalnya, udang ya, atau jeroan, otak, kepiting. Ya, ini contoh-contoh yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Tentu ada juga di misalnya daging merah yang berlemak, ada kolesterolnya. Tapi ini lebih banyak kalau daging merah kita bilang ini lebih banyak contoh sebagai lemaknya di situ. Ya, apa yang terjadi dengan kolesterol saat masuk di saluran cerna? Ya, nah pertama waktu lewat di mulut dan di lambung sebetulnya kolesterol praktis hanya numpang lewat, jadi tidak dicerna. Ya,
tidak diserap sama sekali, masih utuh. Baru dia dicerna di usus halus ya. Teman-teman perhatikan ya, di usus halus ya. Saya gambar usus halus begini di sini. Di usus halus itu ada saluran yang berasal dari liver, yaitu saluran empedu. Nah, teman-teman, saya sudah pernah juga membahas ini bahwa empedu itu adalah dibentuknya oleh kolesterol juga. Jadi di hati, ini di sini hati ya. Hati akan memproduksi empedu itu dengan bahan bakunya adalah kolesterol. Jadi empedu ini adalah isinya ya sebagiannya kolesterol. Ketika kolesterol masuk, gambar kolesterol sini pakai warna biru ya. Kolesterolnya masuk, belum diapa-apain, di mulut belum diapa-apain, di lambung juga belum diapa-apain ya. Nah, sekarang kolesterol ini mau diserap oleh usus. Tapi tidak bisa begitu saja diserap karena kolesterol ini adalah namanya lipid, ini zat yang berminyak. Berminyak ini artinya dia tidak bisa larut dalam air. Nggak bisa masuk begitu saja, harus ada kendaraan yang membawanya. Nah, kendaraannya ini adalah si empedu. Nanti empedu, gambar pakai hijau ya, empedunya akan masuk ke usus, nanti dia akan membentuk kendaraan kecil-kecil. Di sini empedunya hijau ya. Nanti dia akan membawa kolesterol yang sudah dipecah kecil-kecil, dia bawa di sini. Nah, ini kendaraan ini namanya misel. Nah, misel inilah yang bisa dibawa ke dinding dari permukaan dari usus halus. Nah, ini penting sekali di sini teman-teman. Ya, jadi untuk bisa masuk ke usus halus harus dibungkus oleh empedu. Nah, ini penting nanti dalam konteks pemahaman kolesterol dan mekanisme nanti obat-obatan segala ya. Dan juga untuk serat. Di usus halus ini ada pintu khusus. Pintu khusus di sini yang namanya NPC1L1. Pintu khusus ini adalah satu-satunya pintu untuk kolesterol bisa masuk ke usus. Ya, sekali lagi ya, satu-satunya pintu di tubuh kita untuk masuknya kolesterol dari luar, dari makanan, untuk masuk ke tubuh kita, adanya di usus halus, pintu ini saja, NPC1L1. Dan ini teman-teman, jumlah pintu ini ada kuotanya, ada batasnya. Dari situ teman-teman sudah bisa menduga bahwa kolesterol ini seberapapun banyak yang kita makan, sebetulnya yang bisa masuk ke usus itu tergantung jumlah pintunya. Kalau pintunya cuma segitu, ya yang dicerna, yang diserap cuma segitu saja. Nah, oleh karena itu kurang lebih yang bisa dicerna atau diserap itu sekitar 20-40% dari kolesterol yang kita makan. Karena pintunya jumlahnya sekali lagi terbatas. Ya, nanti si kolesterolnya akan dicerna masuk ke pintu sini, empedunya akan lepas. Nanti empedunya akan turun lagi ke bawah, ke bagian bawah dari usus halus ya. Ke usus halus di sini ada duodenum, di sini ada jejunum ya. Nanti di bawah ada ileum. Nanti empedunya akan diserap lagi. Nanti dia balik lagi ke hati untuk kembali ya 95% dibalikin lagi ke hati untuk ya kolesterolnya dipakai lagi begitu. Tapi nanti kan masuk kolesterol yang baru dari makanan tadi ke lewat NPC1L1. Tapi ada satu lagi mekanisme untuk menjaga supaya kolesterol ini nggak kebanyakan masuk. Nah di sini saya bilang ini ada dua bodyguard. Ya ini protein juga dua bodyguard. Yang satu namanya ABCG5, yang di sini namanya ABCG8. Kedua bodyguard ini akan menentukan siapa kolesterol yang akhirnya bisa masuk ke dalam tubuh kita. Dia menentukan dari jumlahnya, kalau kelebihan sama dia si kolesterolnya dikembalikan ke usus. Untuk nanti kemana? Ya turun ke bawah sebagai feses. Jadi yang masuk ini betul-betul di usus halus ini sudah diseleksi, sudah dibatasi ya, ada kuotanya. Ini pemahaman yang penting, yang pertama untuk menunjukkan bahwa ternyata teman-teman sudah bisa menduga bahwa diet kolesterol itu, tanda petik ya, tidak seberbahaya yang digembar-gemborkan. Dan ini memang benar ya, itu sebabnya dulu WHO ya, saya tulis ini WHO, kemudian juga AHA ini American Heart Association, itu mengharuskan untuk diet kolesterol sehari itu rekomendasinya maksimal 300 mg untuk orang sehat dan 200 mg untuk orang yang sudah sakit jantung. Artinya jangan lebih dari segitu. Itu kalau kita bandingkan dengan jumlah kolesterol di dalam telur, itu kalau kita makan telur mungkin sekitar 180 mg. Jadi makan 2 butir telur sehari, itu sudah lewat dari batas yang diperbolehkan oleh AHA maupun oleh WHO. Ini dulu. Tapi dengan pemahaman-pemahaman sekarang yang pada akhirnya kita paham bahwa yang lebih berbahaya itu bukan kolesterol, tetapi lemak jenuh. Nanti saya video selanjutnya setelah ini saya akan bahas tentang makan lemak. Lemak jenuh itulah yang lebih berbahaya, meningkatkan kadar LDL. Mekanisme yang saya ceritakan ini paling tidak bisa memberikan
ya pencerahan untuk kita semua. Kenapa makan kolesterol itu ternyata tidak semuanya serta-merta masuk ke tubuh kita. Ada ini, gerbang pertama, ada penjaga-penjaga yang akan menentukan berapa banyak yang boleh masuk. Ya, sekali lagi namanya NPC1L1, kemudian juga ada si ABCG5 dan ABCG8. Ya, sampai sini jelas. Kita masih di saluran cerna. Nah, ini saya gambar lagi saluran cerna. Setelah kolesterolnya masuk melewati saluran cerna, maka di samping sini ada namanya saluran limfe. Jadi kolesterol akan masuk ke saluran limfe. Tapi sekali lagi, kolesterol itu tidak bisa larut dalam air, ya, dalam cairan. Dia harus dibawa, ada pembawa. Kalau teman-teman lihat video-video sebelum-sebelumnya, saya sudah sering kali ulang-ulang katakan bahwa di dalam aliran darah atau di dalam cairan itu kolesterol dan juga nanti trigliserid, ya, karena dia senyawa lipid yang berminyak, dia harus ada kendaraan pengangkut. Nah, khusus dari usus ini, saluran pengangkutnya namanya adalah kilomikron, ya. Jadi nanti si kolesterol yang tadi masuk, ya, ini saya kolesterolnya saya gambar pakai warna merahnya. Kolesterolnya nanti dibawa masuk dalam kilomikron, ya. Sebetulnya ini kolesterol menjadi bagian yang membentuk kilomikron. Tetapi jumlah kolesterol itu sebetulnya dalam kilomikron sedikit sekali. Yang banyak, kenapa sedikit sekali? Tadi sudah saya gambarkan bahwa kalau kita makan lemak itu hitungannya gram, puluhan gram sehari. Sementara untuk kolesterol itu hanya miligram. Jauh sekali memang ininya, jumlahnya beda. Sementara isi terbanyak dari si kilomikron adalah lemak atau trigliserid, saya gambarkan warna hijau sini ya. Kilomikron inilah yang merupakan kendaraan yang penting yang akan membawa lemak dan kolesterol ini nantinya dibawa aliran darah. Sekarang masih di limfe, ya. Kemudian saya gambar di sini ya. Kemudian ini akhirnya masuk ke pembuluh darah di sini. Anggap saja ini dari limfe nanti akan masuk ke pembuluh darah secara sistemik, ya. Jadi sebetulnya aslinya tuh di limfe, nanti di ductus thoracicus namanya dari limfe ini. Dia akan masuk ke pembuluh darah sistemik, lalu dia akan berputar di aliran darah. Ya, ini aliran darah ya, pembuluh darah. Kalau pembuluh darah, di samping-samping pembuluh darah ini ada sel-sel tubuh, ya, terutama namanya sel otot. Sel otot ini perlu energi bergerak, ya, perlu kalori dia. Di sampingnya lagi, gambar pakai hijau sini, ada sel-sel jaringan lemak. Jaringan lemak untuk menyimpan cadangan dari sumber energi kalau dia tidak dipakai oleh otot. Jadi si kilomikron tadi, ini kilomikron akan jalan mengikuti limfe masuk ke sini ya, saya gambar lagi. Masuk ke sini, kilomikronnya masih membawa trigliserid banyak sekali dan juga ada kolesterol sedikit. Nanti yang akan dituang, bukan dibuang ya, dilepaskan ke jaringan karena harus dipakai, itu trigliseridnya. Trigliseridnya dituangkan ke otot untuk dipakai. Sekali lagi masih ingat tadi bahwa trigliserid atau lemak adalah sumber energi. Kolesterol tidak ada hubungannya untuk memberikan energi. Jadi ini diberikan ke otot, kalau tidak terpakai semua sebagai sumber energi, sebagian akan dimasukkan ke sini, ke lemak ini ya. Lemak untuk disimpan sebagai cadangan lemak. Ya, cadangan energi bisa dipergunakan di kemudian hari kalau diperlukan. Jadi teman-teman lihat ini bahwa setelah dia menuangkan trigliseridnya ini, maka si kilomikronnya ini akan menyusut ukurannya. Karena dia sudah melepaskan trigliseridnya. Jadi nanti isinya sebagian besar tinggal kolesterol. Nah, ini namanya sekarang berubah. Sebetulnya saya sudah sebutkan di video-video sebelumnya, ini namanya partikel lemak sisa. Atau dalam bahasa medis ini kilomikron remnan. Ya, remnan itu sisa artinya. Jadi sisa dari si kilomikron. Kilomikron remnan inilah nanti yang akan traveling lagi, dia akan kembali ke untuk dibersihkan atau di clearance di situ ya. Oke. Jadi kita sekarang pindah ke liver. Sampai yang tadi teman-teman mudah-mudahan sudah jelas ya. Jadi dari makan kita kolesterolnya berputar masuk ke usus, masuk ke limfe, masuk ke aliran darah. Sekarang yang ke hati adalah kilomikron remnan, di mana dia masih membawa sisa kolesterol. Kolesterol yang kita makan. Oke, saya gambarkan hati di sini. Di hati saya mau jelaskan dulu bahwa di hati ini dia akan memproduksi kolesterol. Hati itu adalah organ tubuh kita yang penting sekali dalam masalah metabolisme lipid ini. Hati ini memproduksi kolesterol. Nah, hati akan mendapatkan sinyal apakah kadar kolesterol ini cukup atau tidak. Dia perlu memproduksi lebih atau dia perlu mengerem. Nah, itu ada, saya bilang sini, ada penjaganya, satpamnya ya. Saya tulis namanya satpamnya SREBP2. Ya, nggak usah bingung dengan namanya. Anggap aja ini namanya si satpam ini, SREBP2. Tugas dia itu adalah untuk mengecek apakah kadar kolesterol di dalam hati, katakanlah hati ini sebagai gudangnya, ya,
Ini hati ya sekali lagi. Hati ini seperti gudang begitu, penyimpanan kolesterol di sini. Apakah cukup atau tidak? Dia akan cek. Kalau penyimpanannya cukup, maka dia akan perintahkan supaya pintu-pintu, di sini ada pintu kayak hijau ya, pintu-pintu untuk menangkap kolesterol yang dari aliran darah. Ya, ini saya gambar aliran darah di sini ya. Bawa pulang, bawa apa dia? Bawa LDL. Nah, LDL itu teman-teman saya udah bahas juga sebelumnya. LDL ini kandungan kolesterol yang paling tinggi. Sebetulnya bukan bawa pulang LDL ini bukan bawa pulang kolesterol, tapi dia sudah bawa LDL ini sudah bawa kolesterol ke jaringan, lalu dia pulang ke liver ini untuk dibersihkan, masuk dicuci di gudang begitu. Sekali lagi ya, SREBP ini tadi si satpam ini akan mengecek apakah liver ini jumlah kandungan atau kadar kolesterolnya cukup atau tidak. Kalau kandungan atau kadar kolesterol di liver ini sudah cukup, maka dia akan perintahkan supaya pintu ini, nah pintu ini ada namanya, pintu ini namanya reseptor LDL. Pintu ini kalau kadar di dalam hati sudah cukup, pintu reseptor LDL ini harus ditutup. Apa akibatnya kalau pintu ini ditutup? Maka LDL yang tadi baru beredar dan mau pulang untuk masuk ke gudang ini untuk dibersihkan, kolesterolnya ditumpahkan di sini, maka LDL-nya tidak bisa balik ke liver. Akibatnya apa? Akibatnya kadar LDL akan meningkat. Ini urut-urutannya mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kita kembali ke cerita tadi. Kita habis makan kolesterol, lalu kolesterolnya sudah dari usus, diserap, dibawa oleh kilomikron, dan kilomikronnya sudah menuangkan trigliseridnya di jaringan, lalu dia bawa pulang ke liver. Sekarang isinya tinggal si kolesterol. Ya, saya gambar lagi tadi ini. Ini ada kilomikron di sini yang kita sebut sebagai kilomikron apa tadi? Remnan. Ya, kilomikron remnan yang kandungannya juga ada kolesterol sisa tadi. Nah, dia otomatis dia akan masuk ke sini, ke hati. Dan akan memberi petunjuk ke hati bahwa kadar kolesterolnya naik karena ada tambahan dari si kilomikron. Nah, ini penting. Sekarang kita masuk ke, nanti saya jelaskan lebih dalam, ke orang yang hipo dan hiper. Yang hipo dan hiper responder. Yang hipo dulu ya. Hipo itu artinya kadar LDL-nya tidak banyak meningkat pada waktu dia makan kolesterol banyak. Di sini adalah hati tadi. Sekali lagi di sini tadi ada siapa? SREBP 2. Di sini ada pintu-pintu untuk membuka untuk jalan masuk dari si LDL yang pulang, ya, untuk supaya dituangkan kolesterolnya di sini. Nah, pintu-pintu ini tadi namanya adalah pintu reseptor LDL. Kita ulang lagi tadi bahwa ada kilomikron, ya, di gambar sini. Kilomikronnya kan bawa kolesterol. Ini pada orang yang hipo, ya, orang yang tidak menyebabkan LDL meningkat. Kilomikron yang pulang ke liver, dia akan memberi petunjuk bahwa ada ketambahan kolesterol naik di sini. Maka si SREBP ini yang pertama dia akan kasih sinyal ke si otaknya di hati ini untuk produksi kolesterolnya diturunkan. Sehingga akhirnya jumlah kolesterol di dalam hati ini kurang lebih sama saja, tidak meningkat. Kalau tidak meningkat, maka si SRBP ini, si penjaga gudang ini akan bilang, ya ini bawa pulang si LDL yang bawa kolesterol tadi di sini, bawa pulang pintu-pintunya ini, pintu-pintu reseptor LDL, tolong dibuka supaya LDL bisa kembali ke sini dan menumpahkan kolesterolnya di sini. Karena kadar kolesterol dianggap tidak meningkat walaupun makan kolesterol. Karena responnya hipo ini dia masih bisa memberitahu livernya supaya produksi kolesterol internnya ditekan jumlahnya. Dengan cara itu, maka kadar LDL di dalam darah tidak meningkat. Kenapa? Karena pintu-pintu LDL-nya dibuka sehingga LDL-nya bisa pulang, masuk kandang sini dan tidak berputar-putar di aliran darah. Itu yang hipo. Dan hipo ini walaupun ditentukan juga secara genetik, tapi juga kebanyakan adalah pada orang-orang yang sehat, yang tidak diabetes, tidak obesitas, tidak resistensi insulin, tidak makan karbo berlebihan. Kira-kira yang seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita bahas yang hiper. Yang hiper bagaimana dia? Ini livernya sekali lagi, ini yang hiper. Ya. Nah, ini di hati ini ada siapa tadi? Si penjaga tadi, SREBP. Sekali lagi dia penjaga gudang yang akan menentukan apakah jumlah kandungan kolesterol di gudang di liver ini cukup atau tidak. Dan dia akan kasih sinyal-sinyal untuk melakukan kadarnya supaya cukup ya. Dan di sini tadi sekali lagi ada pintunya apa tadi? Reseptor LDL. Pintunya untuk apa? Pintunya untuk ini aliran darah. Di sini ada LDL. Sini ada LDL. LDL ini akan pulang ke liver dan pintunya harus dibukakan supaya LDL bisa masuk sini. Kalau LDL-nya masuk ke liver, maka kadar LDL akan
normal atau turun ya. Sekarang pada orang yang hiperresponder, ini cerita kembali lagi, dia baru makan makanan yang tinggi kadar kolesterol. Jadi ada apa tadi? Ada kilomikron. Kilomikronnya bahwa sisanya tinggal kolesterol. Kita sudah bahas tadi bahwa kilomikron ini dia akan menuangkan trigliseridnya di jaringan untuk dipakai. Jadi yang dibawa pulang nanti ke liver ini tinggal sisa kolesterolnya. Namanya ini tadi adalah kilomikron, ada terusannya ya, kilomikron remnan atau sisa partikel lemak sisa namanya. Ini jarang dibahas soal remnan ini, tapi ini bisa berbahaya ya kalau berlebihan jumlahnya. Dan ini seringkali berlebihan jumlahnya kalau orangnya diabetes, resistensi insulin, obesitas, kadar makan karbonya kebanyakan, ini bisa tinggi sekali ya. Ini kalau dia pada orang yang hiper, ketika dia masuk ke liver, si kilomikron ini, maka si SREBP2 ini akan menangkap sinyal bahwa ada tambahan kadar kolesterol meningkat di dalam gudang ini. Tapi pada orang yang hiper ini dia tidak bisa kasih perintah secara genetik ya, tidak kasih perintah kepada livernya, kurangi produksinya karena kita dapat ketambahan kolesterol. Tidak. Jadi akhirnya dia mendapatkan sinyal bahwa kadar kolesterol di gudang ini, di hati ini tinggi. Ketika dia menyadari bahwa kadar kolesterol di gudang ini terlalu tinggi, supaya tidak terus ketambahan kadar kolesterol, maka dia akan perintahkan kepada pintu ini supaya ditutup. Reseptor LDL-nya akan ditutup. Apa akibatnya kalau reseptor LDL ditutup? Maka pintu gudangnya tertutup, LDL, ya LDL tadi, LDL yang beredar yang tadinya harus masuk ke gudang untuk dibersihkan sini, LDL-nya nggak bisa masuk ke gudang. Akibatnya apa? LDL-nya akan tetap beredar di dalam pembuluh darah sehingga kadar LDL-nya sekarang kebalikannya dia akan meningkat kadar LDL-nya. Ini pada orang yang kita sebut hyperresponder. Nah, kebanyakan orang yang hyperresponder juga kalau kita lihat dari kondisi metaboliknya adalah orang-orang yang juga kita sebut tidak sehat secara metabolik. Orangnya obesitas sentral, orangnya diabetes, resistensi insulin, kalau kita lihat pola makannya, banyak makanan yang tinggi karbo, nggak pernah olahraga. Nah orang-orang ini seringkali hyperresponder. Waktu dia makan makanan yang kandungan kolesterol, makan telur, makan udang, itu responnya LDL-nya meningkat. Ya, meningkatnya sekali lagi sebetulnya kalau teman-teman perhatikan di sini, terutama adalah karena masalah si reseptor LDL ini. Ini penting sekali kita pahami soal reseptor LDL. Satpam tadi akan kasih perintah, tutup pintu reseptor ini, tutup pintu gudangnya, sehingga LDL-nya tidak bisa masuk ke gudang. Akibatnya LDL-nya berputar-putar dalam aliran darah dan kadarnya meningkat. Saya harap sampai sini bisa jelas tentang perbedaan hipo dan hiperresponder. Ya. Kemudian hal yang penting berikutnya adalah soal matriks makanan. Tadi sudah kita bahas sedikit, telur. Mungkin saya akan kasih contoh beberapa jenis makanan dengan kandungan kolesterol yang tinggi seperti telur, udang, kepiting, lalu jeroan ya. Jeroan itu yang terutama sini ada hati dan otak. Nah, kita tidak pernah saat makan telur itu isinya cuma kolesterol. Ada matriks makanan yang lain ya. Pada telur ada kolesterol, tapi dia ada protein yang sangat baik untuk kebutuhan tubuh. Ada fosfolipid yang juga sangat baik untuk kebutuhan tubuh ya. Dan lemaknya sedikit ya. Ada lemak jenuh, tapi juga banyak lemaknya yang tidak jenuh. Udang dengan kepiting ini kurang lebih hampir sama juga. Kolesterolnya kurang lebih lah hampir sama seperti di telur ya. Kadarnya cuma 100-an miligram dalam 100 gram telur atau 100 gram udang. Tapi di sini lemaknya lebih banyak lemak tak jenuh. Sehingga sebetulnya makan udang, makan kepiting tidak terlalu berbahaya ya kalau lihat dari matriks makanannya. Sebetulnya yang berbahaya itu bukan si udang atau kepitingnya, tapi cara mengolahnya. Ketika kita makan udang direbus, nggak apa-apa. Tapi kalau udang, goreng, tepung, mentega, pakai minyaknya yang udah dipakai berulang-ulang kali, beli ya di pinggir jalan, misalnya begitu. Nah itu yang membuat bahaya sebetulnya bukan kandungan kolesterol dari si udangnya, tapi kandungan lemak jenuhnya, belum tepungnya, karbohidratnya. Itu bahayanya justru dari sana, ya. Nah, akan berbeda di sini matriks makanannya adalah kalau bicara soal jeroan. Hati dan otak itu kandungan kolesterolnya memang tinggi. Ya, kalau ini bicara ratusan miligram, kalau otak itu bisa sampai 2000 miligram kandungan kolesterolnya per 100 gram otak. Dan kemudian kandungan lemaknya tuh jenuh. Nah, ini yang membuat kalau makan kolesterol tapi yang dimakan adalah otak atau jeroan, ini tidak baik. Nah, itu yang perlu kita pahami soal kita makan kolesterol. Apa kolesterol yang kita makan? Tergantung dari matriksnya. Ya, oke sampai sini jelas ya.
Nah, kita lihat contoh kasus ya. Contoh kasus yang pertama, ini pria ya, usianya masih muda, 35 tahun. Masih muda jadi nggak terlalu peduli dengan kesehatan karena pikir masih muda. Mau hidupnya makan enak semua begitu. Kira-kira begitu ya. Dari tinggi badan berat badan kita lihat bahwa body mass index-nya di atas 31. Ini obesitas ya, obesitas derajat 2 ini. Kemudian lingkar pinggangnya 105. Kita ingat kalau laki-laki lingkar pinggang 90 harusnya batas. Lalu kalau kita lihat profil lipidnya, maka angka-angkanya tidak baik semua ini. Kolesterol totalnya lebih dari normal. LDL-nya lebih dari normal. Trigliseridnya juga lebih dari normal. Oke. Kemudian pasien pola makannya tetap tidak dijaga. Ya, tidak perlu disebutkan secara rinci, tapi kurang lebih kita tahu pola makan orang modern yang tidak sehat. Banyak manis, banyak karbohidrat, banyak lemak, jenuh. Dan juga kurang olahraga. Nah, yang penting kita tekankan bahwa dia banyak makan yang mengandung kolesterol tinggi. Ya, dengan telur setiap hari. Mungkin 1 atau 2 telur, ditambah juga jeroan 2-3 kali seminggu. Lalu 6 bulan kemudian pasien ini cek darah lagi, profil lipidnya, kolesterolnya naik dari 214 menjadi 243. LDL-nya naik dari 138 jadi 176. Siapa yang salah ini yang membuat LDL-nya naik? Mungkin kalau kita lihat secara sepintas saja, oh ini karena makan telur setiap hari ini begitu, ya. Jadi LDL-nya naik. Tapi kalau kita telaah secara lebih mendalam, sebetulnya ini profil pasien dari awal sudah tidak baik. Obesitas. Mungkin sudah resistensi insulin, kadar trigliserid tinggi. Ya, nah itu biasanya orang-orang seperti ini memang cenderung akan berrespon. Bukan hanya karena makan telur, tapi asal makan kolesterol dia akan meningkat, responnya tinggi. Tapi ditambah lagi sebetulnya LDL-nya naik tinggi ini bukan semata-mata karena telur atau kolesterol yang dia makan, tapi juga mungkin dia makan banyak lemak jenuh. Kemungkinan besar yang lebih dominan menyebabkan kadar lemak LDL-nya meningkat adalah kadar lemak jenuh yang tinggi yang dia makan. Ya, belum lagi kalau di sini sengaja saya cantumkan secara eksplisit bahwa dia makan jeroannya banyak. Dan ini sudah kita bahas tadi sebagai contoh matriks makanan tadi. Bukan kolesterol di dalam makanan itu yang membahayakan, tapi matriksnya di sini adalah kadar lemak jenuh dari makanan itu yang tinggi. Dan juga kalau jeroan itu kadar kolesterolnya memang tingginya jauh lebih tinggi. Tadi kalau kita lihat telur kurang lebih 180 sampai 200 mg dalam 100 gram. Kalau otak itu bisa sampai 2000 dan itu 10 kali lipat. Jadi kalau kita kembali tadi ke pintu NPC1L1, walaupun ada kuota yang membatasi kolesterol masuk, tapi kalau tubuh itu terus-menerus dibanjiri dengan kolesterol, ususnya dibanjiri dengan kolesterol, ya ini saya gambarkan dengan analogi sederhana aja, itu pintu bisa jebol. Ya, walaupun ada satpamnya di situ, tadi masih ingat teman-teman, satpamnya adalah ABCG5 dan ABCG8, yang bertugas untuk mengusir kolesterolnya kembali ke dalam usus, tapi kalau yang masuk 10 kali lipat lebih banyak, ya itu satpamnya tanda petik ya bisa kewalahan juga dan akhirnya banyak juga kolesterol yang lolos. Dan kalau itu banyak lolos, nanti di hati juga kewalahan sehingga si satpam di gudang hati itu SREBP2 akan memerintahkan untuk menutup pintu-pintu reseptor LDL, akhirnya LDL-nya tidak bisa pulang kembali ke liver untuk dibersihkan dan akhirnya LDL dalam darah akan meningkat. Kira-kira begitu mekanismenya. Nah, sekarang saya kasih contoh kasus yang kedua. Ini pria 45 tahun. Ini umurnya sudah lebih tinggi, sudah lebih sadar kesehatan. Body mass index-nya kelihatan di sini dia 24 ya, normal ya, atau sedikit overweight tapi masih dalam batas yang bisa ditoleransi. Dia tidak ada penyakit apa-apa, nggak ada hipertensi, nggak ada diabetes, tidak minum obat apa-apa, dan pasien pola hidupnya baik, pola makan baik, aktif berolahraga, dan makan telur setiap hari, mungkin 1 atau 2 telur. Banyak orang yang kasih nasihat, hati-hati makan telur setiap hari, nanti kolesterolnya naik, nanti LDL-nya naik. Dan kemudian setelah beberapa waktu, ternyata kadar kolesterol totalnya normal saja, LDL-nya juga ya lewat sedikit, tapi masih batas-batas yang bisa ditoleransi ya. HDL-nya bagus, trigliseridnya bagus. Nah, orang ini kita sebut sebagai orang yang hiporesponder. Tapi sebetulnya tidak serta-merta ini hanya pengaruh genetik, tapi karena pengaruh pasien ini secara kondisi metaboliknya juga suasana lingkungan metabolik tubuhnya juga bagus. Sehingga waktu dia makan makanan yang kandungan kolesterol seperti telur ini, saya kasih contoh telur,
Karena jangan contohnya jeroan. Kalau jeroan itu beda, itu ada lemak jenuhnya dan kadar kolesterolnya sangat tinggi. Tapi telur ini sebetulnya bagus matriksnya. Jadi walaupun dia makan telur 1 atau 2 butir sehari, ternyata setelah sekian waktu diperiksa profil lipidnya ternyata aman, baik-baik saja. Ya, saya rasa teman-teman sudah bisa memahami tentang efek dari kita makan kolesterol terhadap profil lipid. Saya berikan rangkuman singkat supaya teman-teman bisa membawa pesan-pesan dari video ini. Yang pertama tadi teman-teman sudah paham bedanya kolesterol dengan lemak ya. Yang kita bahas ini adalah soal kolesterol. Kolesterol yang kita makan waktu masuk di saluran cerna itu ada batas yang bisa diserap oleh tubuh kita. Karena ada pintunya yaitu NPC 1L1 yang jumlahnya juga sebetulnya kuotanya terbatas. Ada satpam yang akan mengusir lagi kolesterol yang kelebihan. Ada ABCG5, ABCG8. Kemudian kalau dia masuk dibawa oleh kilomikron, dibawa lewat saluran limfa, kemudian ke aliran darah ke seluruh tubuh. Kilomikron membawa trigliserid dan kolesterol. Trigliseridnya akan dituangkan di jaringan untuk dipakai sebagai sumber energi. Nah, kolesterolnya akan dibawa kembali ke liver untuk di clearance, dibersihkan. Nah, sekarang di hati ini sebetulnya pada kondisi orang-orang yang normal, yang hiporesponder, yaitu 80% populasi sebetulnya hiporesponder, maka kedatangan kadar kolesterol tambahan dari kilomikron sisa ini tidak akan terlalu banyak mempengaruhi kondisi kadar kolesterol di hati karena ada penjaga yang akan kasih kode. Namanya siapa tadi? SREBP2 ini akan kasih kode ke liver ya, ke otaknya liver ini untuk mengatur produksi kolesterol di liver jangan ditambah karena kita udah ketambahan kolesterol dari makanan, dan pintu-pintu untuk LDL pulang ya, reseptor LDL dibuka supaya tetap LDL bisa masuk dan dibersihkan begitu ya. Hanya pada kondisi yang hiperresponder, orang-orang yang juga memang sudah kondisi metaboliknya terganggu, pada mereka lah yang waktu ketambahan kolesterol tambahan dari makanan masuk ke liver dibawa oleh kilomikron remnan ini, maka di situ si SREBP2 ini tidak bisa memberikan sinyal yang jelas karena hati sebetulnya juga karena kondisi metabolisme sudah tidak baik, sudah juga penuh dengan kolesterol. Jadi ketambahan sedikit ini sudah terlalu penuh, kolesterol sudah terlalu banyak sehingga SREBP2 akan memberikan perintah kepada pintu-pintu reseptor LDL supaya ditutup sehingga LDL-nya tidak bisa pulang, kadar LDL meningkat. Ya, saya harap ini cukup menjelaskan tentang apa yang dialami oleh kolesterol dan apa efeknya terhadap profil lipid kita. Nah, teman-teman yang menyukai konten-konten edukasi seperti ini, saya harapkan bisa subscribe seputar jantung dan juga share kepada teman-teman dan keluarga yang lain. Dan kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Kita akan masih bahas soal lemak, dan episode berikut kita akan bahas apa yang terjadi dengan profil lipid kita saat kita makan lemak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam jantung sehat.